wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Oke. Terima kasih untuk anakku kelas 11 DPB. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan dalam hitungan ketiga Pak Jamal ingin kalian semuanya berdiri. Silakan periksa kerapiannya. Bajunya mungkin kalau ada sampah yang belum bersih tolong dibersihkan. Paham ya? Oke, silakan. 1, 2, 3. Silakan berdiri. Nah, silakan diperiksa kerapiannya. Ya, yang belum rapi mungkin bajunya mungkin. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah sudah rapi semuanya. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin membaca doa. Kepada Mas Javid, dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Mas Javid disampaikan. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, hari ini yang tidak hadir siapa ya? Oh, hadir semua ya? Alhamdulillah sehat semua. Terima kasih. Berarti hari ini nihil. Anak-anakku, ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Materi apa? Saya Pak, Ya, silakan. untuk pertemuan yang sebelumnya kita membahas soal bab pernikahan Pak. Bab pernikahan. Terima kasih Mbak Reva. Tepuk tangan buat Mbak Reva. Ya, anak-anakku, pertemuan yang kemarin kita membahas tentang ketentuan pernikahan. Pada hari ini kita akan membahas tentang cabang-cabang iman, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Artinya anak-anakku, pada pembelajaran ini kita sebagai seorang muslim dituntut untuk senantiasa berakhlakul karimah, karena agama Islam mengajarkan kita bagaimana berbuat yang baik dan menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa, terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri dan menjaga aib sesama. Yang kedua, peserta didik dapat mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat dan menjaga aib sesama. Yang ketiga, peserta didik dapat membiasakan sikap senantiasa mensyukuri nikmat Allah, menjaga lisan dan menutupi aib sesama. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun penilaian asesmen pada pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama adalah penilaian diagnostik. Ya, nanti akan kita bagi lembar kerjanya. Yang kedua adalah asesmen formatif, penilaian dalam proses, nanti setiap kegiatan akan ada penilaiannya. Yang ketiga adalah asesmen sumatif, nanti akan ada penilaian pemberian soal di akhir pembelajaran. Adapun ya peta materi kita pada pagi hari ini konsepnya adalah seperti yang di depan. Ya, ada bersyukur kepada Allah, menjaga lisan, memenuhi janji dan menjaga aib sesama. Inilah peta konsep pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anakku silahkan melihat gambar di depan. Ya, di depan ini adalah 2 gambar cara kita menyelesaikan tugas. Ada yang sendiri, ada yang kelompok. Ya, anak-anak lebih suka yang mana dalam mengerjakan tugas? Silakan, Mbak Dika. Saya lebih suka bekerja kelompok karena dengan bekerja kelompok tugasnya bisa lebih ringan dan cepat selesai. Cepat selesai. Baik, tepuk tangan buat Mbak Dika. Baik, terima kasih Mbak Dika. Yang kedua, ada juga yang bisa menjawab? Silakan Pak Wisnu. Saya juga lebih suka kelompok Pak. Kalau sendiri banyak pikiran Pak, lebih pusing. Lebih pusing ya. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Baik anak-anakku, karena kalian sudah
senang dengan mengerjakan tugas dan kelompok, setelah ini Pak Jamal akan membagikan tugas atau tes. Itu silahkan dikerjakan dalam waktu 3 menit. Bisa dipahami ya? Baik, terima kasih. Anak-anakku ya, silakan membagi kelompok sesuai data yang ada di depan, yang ada di layar. Ini sesuai dengan dari hasil tes tadi. Silakan, ya. Anak-anakku, silakan kalian semuanya melihat gambar di depan. Ada 2 gambar. Silakan ada yang mengasih tanggapan atau pertanyaan dari gambar yang ada di depan. Saya Pak, Silakan, Mbak Novi. mengapa kita sebagai orang Islam harus selalu bersyukur atas nikmat Allah Pak? Yang memberikan tanggapan untuk gambar yang kedua yang bisa atau pertanyaan silakan. Silakan. Mengapa kita sebagai orang Islam harus menjaga lisan kita? Harus menjaga lisan kita, seperti itu ya. Dari pertanyaannya Mbak Novi sama pertanyaannya Mas Adi tadi, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Saya Pak, Silakan. karena kita sebagai umat Islam harus bersyukur agar ditambah nikmat oleh Allah. Agar ditambah nikmat oleh Allah. Terima kasih. Saya Pak, Silakan Mbak Safa. karena itu merupakan perintah dalam agama Islam. Perintah dalam agama Islam. Baik, tepuk tangan Mbak Safa. Itulah jawaban sementara dari pertanyaan dari teman-teman kalian terkait 2 gambar yang di depan. Setelah ini Pak Jamal akan membagikan lembar kerja kelompok. Silakan kalian kerjakan sesuai instruksi yang ada di LKPD. Ya, setelah ini dibagi nanti hasilnya silakan dipresentasikan ke depan. Bisa dipahami? Bisa. Sudah selesai anak-anakku? Sudah semua. Terima kasih. Setelah ini silahkan salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengapa kita sebagai seorang muslim diperintah bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Sebagaimana seorang muslim yaitu harus bersyukur, niscaya Allah akan menambah kenikmatannya, seperti yang akan dibacakan teman saya dalam dalil Quran surat Ibrahim ayat 7, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. artinya barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, niscaya aku akan menambah nikmat itu. Bersyukur juga memiliki banyak pilihan, yaitu dengan cara kita bersyukur melalui lisan seperti mengucap kata Alhamdulillah, dan cara kita bersyukur dengan beramal, yaitu dengan cara melakukan sesuatu atas perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baiklah anak-anakku, demikianlah tadi presentasi dari kelompoknya Mas Noval. Barangkali jawaban yang disampaikan ada tanggapan dari kelompok lain, silakan. Silakan Mbak Novi. Saya mau menambahkan Pak, selain dengan lisan dan dengan amal, kita juga bisa bersyukur dengan hati Pak, dengan cara senantiasa bersyukur atas apapun dan merasa cukup atas segala pemberian Allah Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan Mbak Novi. Demikianlah tadi presentasi kerja kelompok, hasilnya yang dipresentasikan oleh kelompoknya Mas Noval. Selanjutnya Pak Jamal membutuhkan 2 orang untuk menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Silakan, siapa yang bisa? Pak. Silakan Mbak Mariza masuk depan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya mau menyimpulkan materi hari ini, yaitu tentang bagaimana cara menjaga lisan. Baik, silakan. Umat Islam akan terhindar dari perkataan-perkataan yang berujung pada dosa, Pak. Siap. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah umat yang paling utama? Orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari berbuat buruk kepada orang lain. Kesimpulan yang kedua, menjaga lisan adalah salah satu hal baik dan menjadi hal yang perlu dibiasakan agar lisan tidak menjadi pisau yang dapat melukai orang lain dan diri sendiri, Pak. Terima kasih. Sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan bisa duduk kembali. Silakan yang kedua yang mau memberikan kesimpulan materi pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa? Katakan. Oke, silakan Mas Rizky bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan kesimpulan tentang materi yang dipelajari Pak Jamal pada hari ini, yaitu tentang bersyukur. Ya, silakan. Sebagaimana orang yang bersyukur itu adalah orang yang memiliki kenikmatan. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, niscaya aku akan menambah nikmat itu. Bersyukur juga memiliki banyak pilihan, yaitu dengan cara bersyukur seperti lisan. Dengan lisan, ya. Terus. Ya, dengan cara membaca hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dan yang kedua, bersyukur dengan amal, dengan cara melakukan sesuatu atas perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Baik. Dan yang ketiga adalah bersyukur melewati hati atau kolbu, senantiasa merasa cukup atas segala pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Terima kasih anak-anakku yang sudah memberikan kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Intinya pada pagi hari ini kita mempelajari dua hal yang luar biasa. Yang pertama, kita sebagai seorang muslim harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kita sebagai seorang muslim harus senantiasa menjaga lisan kita agar lisan kita tidak menjadi belati yang menyakiti hati orang lain. Baiklah anak-anakku, silakan setelah ini kerjakan kuis yang ada di link HP-nya anak masing-masing menggunakan aplikasi Quizizz. Silakan dikerjakan dengan baik. Bisa dipahami anak-anakku ya? Terima kasih anak-anak sudah dikerjakan kuisnya. Selanjutnya nanti juga silakan mengisi di Google Form yang sudah Pak Jamal share tentang refleksi kita pada pembelajaran hari ini. Silakan diisi sesuai dengan kondisinya anak-anak setelah melakukan pembelajaran ini. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan diisi. Terima kasih anak-anakku yang sudah mengerjakan tes dan refleksinya pada pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada pertemuan selanjutnya silakan di rumah belajar, dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Dipersiapkan dari rumah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan wakil ketua kelas membaca doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas Eki sudah memimpin doa. Mudah-mudahan hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Demikianlah Pak Jamal mulai awal ke akhir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.